6 perbuatan yang menyebabkan dosa akibat tak menjaga lisan. Seorang muslim diwajibkan menjaga perbuatan dan perkataannya. Sebab dari lisan ini bisa menyebabkan perbuatan yang dianggap dosa. Dalam ajaran Islam, menjaga lisan menjadi satu perkara yang sangat penting. Allah berfirman dalam beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan tentang lisan. Demikian juga hadits Rasulullah tentang menjaga lisan. 6 sifat yang harus dihindari agar menjadi istri solihah. Perkara menjaga lisan tercatat dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 18. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat Al-Quran ini menegaskan bahwa setiap gerak-gerik manusia, termasuk ucapan dari lisannya tidak luput dari pengawasan malaikat. Dalam sebuah riwayat, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menjamin padaku apa yang ada di antara dua janggutnya, yaitu bibirnya, dan antara dua kakinya, yaitu kemaluan, maka ia akan masuk surga." Senada dengan hadits tersebut, Rasulullah juga meminta umat muslim untuk membatasi ucapan. Hindari berbicara jika sifatnya tidak penting. Janganlah kamu sekalian memperbanyak bicara selain berzikir kepada Allah. Sesungguhnya memperbanyak perkataan tanpa zikir kepada Allah akan mengeraskan hari. Dan sejauh-jauh manusia adalah yang hatinya keras. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadits lain juga mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengatakan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbuatan lisan yang mengundang dosa. Ada banyak perbuatan yang berasal dari lisan lantas menyebabkan dosa. Menjaga lisan memang cukup sulit, apalagi manusia sebagai makhluk sosial selalu berkomunikasi setiap waktu menggunakan lisan. Disebutkan beberapa dosa yang berasal dari lisan. 1. Ghibah gosip. Ghibah dapat diartikan dengan menyebut atau menceritakan hal yang tidak baik tentang seseorang. Ghibah juga terkadang menyebarkan aib orang lain, padahal perbuatan ini sangat dibenci Allah. Ghibah termasuk awal dari penyakit hati. Biasanya seseorang yang suka bergibah tidak akan tenang jika melihat orang bahagia, senang dan gembira. 2. Namimah, mengadu domba. Adu domba terjadi saat seseorang ingin menghancurkan hubungan orang lain. Adu domba erat kaitannya dengan bohong dan fitnah. Rasulullah bersabda, "Tidakkah kamu ingin aku beritahukan orang yang paling jahat di antara kamu?" Kata sahabat, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Nabi menyebutkan adu domba salah satunya. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Malik al-Asy'ari. 3. Pembicaraan yang tidak bermanfaat. Rasulullah mengajarkan umat muslim untuk lebih banyak diam ketika tidak diminta untuk berbicara. Jadi usahakan untuk menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Salah satu tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain berpotensi mengundang datangnya dosa, pembicaraan yang tidak bermanfaat juga dapat membuang-buang waktu. Nantinya seluruh perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhir. 4. Perdebatan. Perdebatan sering berbuntut pada perpecahan. Oleh karena itu Rasulullah melarang umatnya yang suka melakukan perdebatan. Tidaklah sesat suatu kaum dahulu, setelah Allah menunjuki mereka, kecuali karena mereka suka berdebat atau bertengkar. Hadis riwayat At-Tirmizi. 5 penyakit hati dalam Islam. Iri hingga fitnah harus dihindari. 5. Bercanda yang berlebihan. Bercanda adalah satu cara untuk menjalin keakraban, namun ada batasan yang tak boleh dilampaui ketika bercanda. Bercanda yang berlebihan bisa mengundang sakit hati seseorang. Rasulullah bersabda, "Jangan kamu mendebat saudaramu dan jangan kamu mencandainya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada adab yang perlu diperhatikan ketika bercanda dengan sesama. Tujuan dari bercanda adalah sebagai hiburan, bukan menjadi pemicu perpecahan. 6. Mengejek orang lain. Manusia bukanlah makhluk sempurna, setiap orang memiliki kekurangan masing-masing. Tidak sepatutnya kekurangan seseorang dijadikan bahan ejekan. Ini termasuk dosa yang disebabkan oleh lisan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, yang berbunyi, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.
Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Demikian beberapa perbuatan yang mengundang dosa dari lisan. Seseorang terkadang mengucapkan perkataan yang menyakiti hati sesama secara sadar ataupun tidak sadar. Oleh karenanya lebih baik memperbanyak diam untuk menghindari dosa dari lisan. Semoga bermanfaat.